Baik Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Muhammad Jafar Al-Sodik Amri Akil dengan NIM S1F123032. Sebagai moderator dan mohon izin, materi yang akan kami presentasikan hari ini merupakan hasil dari kerjasama kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Saidayat dengan NIM S1F123008. Saya Nilmawati dengan NIM S1F123066. Saya Intan Hairudin dengan NIM S1F123028. Saya Estianingrum dengan NIM S1F12304. Dan saya Agistariani dengan NIM S1F123018. Inilah hasil kerja kelompok kami, selamat menyaksikan. Tahukah Anda apa sih itu gaya dan gerak di bidang teknik sipil? Dalam bidang teknik sipil, pemahaman tentang gaya dan gerak sangatlah penting. Gaya merupakan suatu besaran vektor yang digunakan untuk menerangkan interaksi antara benda-benda di alam semesta ini. Sedangkan gerak adalah perubahan posisi suatu benda dalam ruang terhadap waktu. Dalam konteks teknik sipil, pemahaman tentang gaya dan gerak ini menjadi dasar untuk merencanakan, mendesain, dan membangun berbagai struktur bangunan dan infrastruktur yang ada di sekitar kita. Stabilitas struktur. Pada saat merancang struktur bangunan, gaya-gaya seperti gaya gravitasi harus dipertimbangkan. Perhitungan beban mati dan beban hidup diperlukan untuk menentukan gaya-gaya ini agar struktur dapat menahan beban yang bekerja pada struktur tersebut. Analisis gempa. Gempa bumi adalah fenomena alam yang bisa menyebabkan gaya-gaya lateral pada struktur bangunan. Analisis gempa digunakan untuk mengetahui gaya-gaya yang terjadi selama gempa sehingga struktur dapat direncanakan untuk menahan gaya-gaya ini. Perencanaan jembatan. Dalam perencanaan jembatan, gaya-gaya yang bekerja seperti gaya lentur, geser, dan tekanan harus dipertimbangkan. Perhitungan kekuatan material dan analisis struktural diperlukan untuk memastikan jembatan dapat menahan gaya-gaya ini. Perhitungan pondasi. Gaya-gaya dari beban bangunan harus dipindahkan ke tanah melalui pondasi. Perencanaan pondasi harus memperhitungkan gaya-gaya ini agar pondasi dapat menopang bangunan dengan aman. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi terhadap semua benda yang ada di permukaan bumi. Dalam teknik sipil, gaya gravitasi sangat penting karena mempengaruhi beban mati dari struktur bangunan. Ketika merancang struktur, insinyur harus memperhitungkan berat sendiri struktur, material bangunan, perabot, dan beban permanen lainnya yang bekerja pada struktur. Gaya angin. Gaya angin merupakan gaya lateral yang bekerja pada struktur, terutama pada bangunan tinggi seperti gedung pencakar langit atau jembatan panjang. Gaya angin dapat menyebabkan gaya geser dan lentur pada struktur. Oleh karena itu, dalam desain struktural, insinyur sipil harus memperhitungkan gaya angin dan merancang struktur untuk menahan beban ini dengan aman. Gaya tanah. Gaya tanah adalah gaya yang dihasilkan oleh tanah atau material di sekitar struktur, misalnya pada dinding penahan tanah atau retaining wall. Gaya tanah akan bekerja secara horizontal ke arah dinding. Pemahaman tentang gaya tanah penting dalam perancangan dinding penahan tanah, fondasi, dan struktur lain yang berinteraksi dengan tanah. Gaya struktural. Gaya struktural adalah gaya-gaya yang timbul akibat interaksi antara elemen struktural dalam suatu bangunan. Contohnya adalah gaya lentur pada balok, gaya tekan pada kolom, dan gaya geser pada plat. Pemahaman tentang gaya-gaya ini diperlukan dalam perencanaan struktur untuk memastikan kekuatan dan kestabilan struktur. Gerak translasi. Gerak translasi adalah gerak lurus dari satu titik ke titik lain. Pada struktur bangunan, gerak translasi dapat terjadi misalnya pada gempa bumi, di mana bangunan dapat bergeser secara horizontal,
Analisis gerak translasi diperlukan untuk merancang struktur agar dapat menahan gaya lateral yang timbul selama gempa. Gerak rotasi. Gerak rotasi adalah gerak putaran suatu benda terhadap poros tertentu. Contohnya adalah gerak rotasi pada jembatan gantung, di mana bagian ujung jembatan bergerak mengikuti busur lingkaran. Pemahaman tentang gerak rotasi penting dalam merancang struktur yang memiliki elemen-elemen yang berputar atau berpivoting. Integrasi gaya dan gerak dalam perencanaan struktur. Dalam perancangan struktur, integrasi antara pemahaman tentang gaya dan gerak sangatlah penting. Insinyur sipil harus mampu merancang struktur yang tidak hanya dapat menahan gaya-gaya yang bekerja pada struktur, tetapi juga dapat mengakomodasi gerak yang mungkin terjadi tanpa mengorbankan kekuatan dan kestabilan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.